Halo para omnivora dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, dan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul War tahun 2007 dan dibintangi oleh kakak seperguruan saya waktu di Tibet, yaitu Kak Jet Li. Tanpa berlama-lama karena besok saya ada acara jumpa fans di Zimbabwe, jadi langsung saja kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar, selamat menonton, dan mari kita katakan serentak bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Check it, cerot. Check it, cerot. Get it when I get back. What's that? That's nothing. I won't tell her. We should. Film diawali dengan aksi baku tembak dua anggota FBI bernama John dan Tom yang tengah melawan pasukan Triad dari Tiongkok. Dan mereka juga disulitkan dengan datangnya Rogue, sang pembunuh berdarah panas dingin sekaligus mantan CIA yang sekarang bekerja untuk Yakuza. Namun untungnya Tom dapat mengalahkan Rogue dengan sangat mudah meski John harus tertembak di lengan kirinya. It's a myth. Somebody at the agency's yanking your chain. Titanium shells, depleted uranium bullets. You never know who's working for who. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya melawan Triad dengan bakar-bakar di rumah keluarga Tom. Just tell me you haven't forgot the stakes, okay? No, asshole, I didn't forget the stakes. John, honey. Namun John malah dikejutkan dengan keadaan rumah Tom yang sudah hangus terbakar dan telah dikelilingi oleh polisi. Faktanya, sebelum mereka datang, rumah Tom telah disabotase oleh seorang misterius yang tidak mereka ketahui, lalu membunuh Tom beserta anak dan istrinya. John pun meyakini bahwa yang menyabotase rumah Tom adalah Rogue, sang pembunuh berdarah panas dingin yang sangat terlatih sekaligus mantan anggota CIA yang kini telah bekerja dengan Yakuza. Karena dia mengetahui bahwa peluru yang selalu digunakan Rogue sama persis dengan peluru yang dia temukan di rumah Tom. Tiga tahun kemudian, terlihat seorang pria Mandarin yang datang ke sebuah markas Yakuza, lalu sekonyong-konyong membantai mereka semua. Beberapa saat kemudian datanglah FBI yang kemudian mengambil alih kasus tersebut dari polisi. Check these yet, Einstein? Yeah, someone cut the feeds. There's nothing on there. Agent Crawford? Dan John kembali dikejutkan dengan sebutir peluru yang sama persis dengan peluru yang ditemukan di rumah Tom 3 tahun yang lalu. Dia pun masih yakin bahwa Rogue, sang pembunuh berdarah panas dingin, masih berkeliaran bebas di kota San Francisco dan dia harus membunuhnya untuk menuntut balas atas kematian rekan terbaiknya itu. Mobil lewat. Keesokan harinya dia pergi ke kantor bersama salah satu rekannya, di mana mereka mendiskusikan perihal permusuhan antara Yakuza dan Triad, yang mana mereka tahu dulu dua kelompok ini selalu berdampingan satu sama lain dan tidak pernah ada perselisihan di antara mereka. Hingga saat seorang pria Mandarin bernama Li Cheng menceritakan semuanya, akhirnya terkuak bahwa penyebab permusuhan di antara Yakuza dan Triad adalah diakibatkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Yakuza kepada Triad. Chang's loss of honor means more than his financial loss. Di sisi lain kita akan diperlihatkan sang anak dari ketua Yakuza sedang dikirim ke San Francisco untuk mengamankan kuda-kuda milik mereka. Sementara itu John pergi ke tempat seorang ahli untuk mendapatkan informasi tentang peluru yang digunakan oleh Rogue. Namun sayangnya orang yang membuat peluru itu sudah mati oleh seseorang yang misterius.
Beberapa hari kemudian tibalah waktu pengantaran kuda-kuda milik Yakuza. Namun di tengah jalan mereka malah dibegal oleh polisi di sana dan tiba-tiba Mr. Chen sent his regard. faktanya Triad sudah berkomplot dengan polisi untuk mengambil kuda-kuda tersebut dari Yakuza. Singkat cerita, John dan rekan-rekannya sudah berada di TKP dan dia menyimpulkan bahwa polisi sudah terlibat dalam kasus tersebut karena hanya polisilah yang bisa menghentikan para Yakuza itu. There's only one thing that would have stopped these guys from throwing down. Cops. Saat John ditelepon oleh Rogue untuk mengambil kuda-kuda yang dicuri Triad, di situ FBI menyergap tempat tersebut yang padahal itu hanyalah tipuan yang dilakukan oleh Rogue agar John percaya bahwa Rogue sudah tiada dan meyakinkannya bahwa yang dikejarnya adalah hantu belaka. Dengan apa yang sudah dilakukan Rogue, salah satu kelompok dari Triad pun mendatangi Rogue karena perbuatannya cenderung berpotensi untuk mengancam posisi mereka yang padahal tujuan Rogue sebenarnya bukanlah itu. Karena faktanya, Rogue adalah anggota dari Yakuza yang sengaja mengadu domba kelompok Triad agar saling berperang satu sama lain. Dan hal itu dibuktikan saat terjadinya penyerbuan yang dilakukan oleh Triad kepada Yakuza. Dari insiden tersebut, John pun harus kehilangan salah satu rekannya dan itu sangat menyakitkannya. Sampai detik ini kita masih belum mengetahui alasan kenapa Rogue melakukan itu semua, tapi satu yang pasti, insiden tersebut belum cukup baginya karena lagi-lagi Rogue melakukan hal yang mengejutkan di mana dia membunuh para petinggi Triad kemudian dilanjutkan dengan menyerang Yakuza yang membuat semua anggota Yakuza mati terkecuali anak dan istri dari sang ketua Triad. Keesokan harinya Rogue datang menghadap kepada sang ketua sekaligus untuk memberikan kembali kuda-kuda milik Yakuza. Namun tiba-tiba akhirnya terkuaklah bahwa Rogue adalah Tom yang merupakan rekan si John yang sudah dihabisi keluarganya di awal tadi, di mana dia telah merombak wajah dan suaranya untuk membalaskan dendamnya kepada Triad dan Yakuza. Cukup masuk akal akhirnya. Ternyata saat kejadian 3 tahun yang lalu, Tom berhasil membunuh Rogue dan mengambil identitasnya. Dan fakta yang mengejutkan lainnya adalah ternyata John bekerja untuk Yakuza dan yang memberikan informasi tentang Tom kepada Yakuza adalah John. Secara tidak langsung, John adalah upil di balik apalah gitu kan peribahasanya tuh. Aduh lupa lagi. Adalah udang di balik batu mungkin ya. Apa nih? Beberapa hari kemudian Rogue menghubungi John dan meminta agar mereka bertemu di dermaga, tempat pertama kali mereka bertemu. Dan malamnya mereka pun menuntaskan masalah mereka hingga akhirnya Rogue mengaku bahwa dia adalah Tom dan meminta pertanggungjawaban dari John atas kematian keluarganya. Setelah mendengar hal itu, John meminta maaf kepada Tom atas kejadian di masa lalu. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Dan bubur tidak lengkap tanpa adanya daun bawang dan ayam suwir. Karena sesuatu yang terjadi di masa lalu tidak dapat terulang kembali. Akhirnya, Tom memilih untuk membunuh John di sana.
tamat ending yang cukup membagongkan. Watau, watau, watau. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah ikut-ikutan gabung dalam sebuah geng apapun itu, karena sekali Anda masuk, maka hidup Anda tidak akan pernah setenang dan sedamai seorang pengangguran seperti saya. Mending di rumah saja, bisa rebahan, ngemil, boker, nonton IQ7 Corporation. Tapi ya, jika Anda termasuk mental-mental yang selalu ingin memacu adrenalin, mungkin dunia luar yang keras cocok untuk Anda. Tapi ya, kalau buat saya pribadi mah dengan sebats dan secangkir kopi saja sudah cukup untuk memacu adrenalin. Apalagi saat akhir bulan, posisi ingin sebats tapi isi dompet tidak mendukung, itu lebih-lebih lagi adrenalinnya. Masa harus ngutang di warung Teh Yuli lagi? Aduh. Saya John beserta jajaran tim IQ7 Corporation yang follower Instagramnya tidak seberapa itu mengucapkan terima kasih dan tolonglah di follow Instagram tim IQ7. Bukan IQ7 Corporationnya ya, tapi timnya. Di deskripsi ada kok. Apalagi anggota-anggotanya gitu maksudnya. Apalagi yang bernama Juna Slow. Beliau followernya sangat memprihatinkan bro. Coba deh kalian cek. Juna Slow itu, aduh, aing mungkin dia satu-satunya anggota tim yang memiliki keterbelakangan mental. Arah hidupnya pun tidak tahu kemana. Mengalir aja gitu seperti yang pali di sungai. Jadi tolong bagi kalian yang punya akun Instagram, jika ada luang waktu gitu kan, tolong luangkan waktu kalian untuk menyerang Instagram ini. Nih, yang ini nih. Lalu kalian beri motivasi agar dia semangat hidup dan desak beliau agar update posan di IG-nya. Karena dia jarang aktif, sama sih saya juga. Cuman dia lebih parah bro. Tidak pernah update apa itu namanya? Apa tuh di Instagram tuh ya? Aing itu ngerti. Pokoknya dia tidak aktif saya gitu. Pengennya mah hidupnya teh maju. Cuman dianya hanya anjing. Semoga beliau bisa menjadi manusia seutuhnya lah. Dan tidak hidup dalam ruang lingkup kuuleun yang suatu saat itu akan menjadi bom waktu bagi dirinya sendiri. Ngomong naon atuh anjing. Sudah itu saja ya. Sebats lagi lah ini mah. Apa aduh hidupnya kalau tidak sebats mah. Beak di anjing. Kayak Sampurna Mil bro. Sekarang saya pindah. Kemarin waktu baru saya tuh pindah ke Sampurna Mil tuh. Kemarin mah kan Magnum Filter. Jadi lama-kelamaan agak berat bro. Itu teh Magnum Filter tuh. Bukan agak berat gimana ya. Mungkin terlalu gede kali ya. Ya ingin entahlah lebih enakan ini sih Sampurna Mil. Ini aja dari Kang Japi ini saya dapat rekomendasi rokok Sampurna Mil tuh. Ada juga Instagramnya di deskripsi. Cek saja itu dia. Sang editor. Agar menambah untuk menambah popularitasnya. Jadi bagi kalian yang punya akun Instagram, cobalah ditengok sesekali gitu. Mengenal lebih jauh dengan aparatur negara perusahaan IQ7 Corporation gitu. Siapa tahu kalian bisa tanya-tanya di itunya di IG-nya. Bagi kalian kan saya jarang aktif di Instagram ya. Jarang sekali. Kalian cek saja Jonari7 itu tidak pernah bro. Saya jarang aktif. Tidak ada waktu. Saya sibuk mencari pundi-pundi rupiah. Dan banyak sekali yang bertanya gitu bagaimana kehidupan saya gitu. Tentang permasalahan video atau apa. Mending kalian tanyain saja ke para tim saya. Rekan-rekan saya gitulah. Instagramnya. Kalau mau tanya bisa. Mending kalian langsung saja ke mereka. Karena saya jujur jarang aktif saya itu. Bingung saya tuh mau post IG apa gitu. Di IG itu mau post apaan. Banyak tuh saya juga pernah lah baca-baca. Banyak yang tanya-tanya soal video soal apa. Mending langsung kalian follow saja. Selain menambah popularitas tim IQ7 gitu. Anggota tim IQ7 juga kalian bisa mendapatkan pengetahuan dari mereka. Cobalah sesekali kalian tengok IG-nya mereka ya. Ada gak usah sebut nama lah, kalian langsung saja cek di Instagramnya.
Apalagi ya? Sudahlah, mungkin hanya itu saja. Saya John beserta jajaran aparatur Desa Pasir Ceri mengucapkan selamat beraktivitas dan stop colai. Bye. Dahar lapar.